Selamat datang di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang saudara terhubung dengan kami saat ini. Saudara juga dapat membagikan YouTube channel ini kepada teman, kerabat, dan sahabat yang lain. Inspire Community Center atau yang kerap kami sebut dengan ICC terletak di Faith Hotel Cihamplas, Bandung di lantai 6. Setiap minggunya kami mengadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama dimulai pukul 8 pagi, ibadah kedua dimulai pukul 10 pagi, dan ibadah ketiga dimulai pukul 12 siang. Setiap ibadah disertai juga dengan ibadah anak-anak atau yang kami sebut dengan iKids. Jadi tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama dengan kami. Saudara, untuk dapat bertumbuh kita memerlukan orang lain. Dan ICC memiliki komunitas kecil yang kami namakan iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman lainnya, saling membangun dan juga menguatkan. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ini ya. Setiap hari itu baik, sebab ada Yesus bersama kita. Amin. Everyday with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WA saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6.25 pagi di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Baptis selam adalah salah satu tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya atau weekday dengan appointment. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan dibagikan. Mari kita catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Yang lain gimana? Percaya Tuhan Yesus baik? Yes, praise the Lord. Nah saudara, kalau saudara pertama kali datang di ICC, saya ucapkan selamat datang. By the way, kita sedang membahas satu seri yang akan menolong kita menghadapi apapun dalam kehidupan saudara hari-hari ini dan ke depan. Kalau saudara dalam keadaan baik, praise God. If you're fine, puji Tuhan. Jangan beriman untuk sesuatu yang buruk, tetapi kalau saudara sedang dalam keadaan permasalahan dan pencobaan yang datang dalam kehidupan saudara, ketahuilah bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Ya, Tuhan yang senantiasa menyertai kita, yang punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan, dia punya rancangan yang membawa saudara ke dalam damai sejahtera. Amin. Nah, judul seri ini adalah apa ya? Apa saudara? Waktu aku lemah, aku kuat. Dan ini masih ada tersedia di YouTube. Seri yang pertama khotbahnya minggu lalu. So, saudara bisa simak kalau saudara miss minggu lalu ya. Nah, saudara, semangat ya. Kok cuma depan doang? Semangat ya. Puji Tuhan. Nah, saudara, dalam kehidupan saya semakin sadari bahwa kita ini punya personality yang berbeda. Banyak sekali perbedaan. Suami, istri, teman, dan lain sebagainya. Orang yang duduk di sebelah saudara punya perbedaan yang mungkin sangat jauh daripada kita. Ya, ada orang-orang yang sukanya on time, ada orang-orang yang sukanya after time. Ya, ada yang begitu ya.
Ada orang yang sukanya di rumahnya rapi. Ada yang di rumahnya rapi di sini? Rapi banget, semuanya teratur. Setiap di kulkas ada apa ditulisin sama dia, begitu kan. Setiap tombol-tombol dinamain. Tapi ada juga yang orang yang nggak terlalu rapi, agak berantakan begitu ya saudara. Dan seringkali kita menemukan orang-orang yang suka juga perubahan. Kalau ada dalam organisasi, wah change, wah dia semangat banget. Orang-orang yang dominan biasanya ya, suka perubahan. Tapi ada orang-orang yang mungkin sedikit lebih stabil, lebih cermat. Dia nggak mau terlalu suka perubahan di dalam apa yang dihadapi saudara. Nah, sama ketika orang ngadapin permasalahan. Siapa di sini pernah punya masalah? Anybody? Kalau yang angkat tangan nggak pernah punya masalah atau gimana? Setiap kita pastinya pernah menghadapi permasalahan dan mungkin cukup besar. Bahkan saudara merasa bahwa you are the only one. Ya, saudara mungkin merasa bahwa engkau orang yang pertama. Orang lain nggak pernah ngalamin permasalahan yang saudara alami. Dan tahukah saudara, setiap permasalahan yang datang sama dua orang yang berbeda, responnya bisa beda. Itu ya? Ya. Masalah yang sama datang kepada dua orang yang berbeda, respon dua orang ini meskipun mereka di dalam gereja yang sama bisa beda. Some problem bisa membuat orang jadi bitter, jadi pahit. Tapi some problem bisa membuat orang menjadi lebih better, lebih baik. Nah saudara, ada orang-orang kalau saudara pernah melihat ataupun mungkin pernah dengar ilustrasi ini. Ya, kalau ada orang memegang gelas yang seperti ini dan gelas ini setengahnya ada isinya dan setengahnya pastinya kosong ya saudaraku. Tapi melihat keadaan yang seperti ini, reaksinya bisa beda-beda. Ada orang yang sedikit pesimis dan mereka hanya melihat my cup is half empty. Kosong nih. Ya, dia hanya melihat, orang-orang yang pesimis hanya melihat bagian yang kosong yang dia telah kehilangan saudara dalam cup ini, dalam gelas ini. Tapi orang-orang yang optimis selalu melihat, I still have half. Ya, saya masih ada setengah loh. Ya. Kalau ada bicara tentang perubahan, orang yang pesimis biasanya mana bisa. Ya. Tapi orang yang optimis, let's try. Yuk kita coba lagi dan lain sebagainya. Nah saudara, masalah yang sama datang kepada dua orang yang berbeda. Ada orang yang pesimis, ada orang yang optimis. Nah siapa percaya di sini bahwa Tuhan mau kita hidup di dalam pengharapan? Ya, pengharapan adalah sauh yang kuat, yang baik bagi jiwa saudara. Tuhan mau kita bersyukur daripada bersungut-sungut. Kok gak ada amin ya? Ya, Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih banyak bersyukur daripada lebih banyak bersungut-sungut. Dan saudara, saya mau membawa kita melihat sebuah passage, sebuah porsi di dalam firman Tuhan. Yang mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah permasalahannya. Karena respon saudara adalah milikmu sendiri. Ya, keadaan apapun bisa datang, tapi respon saudara terhadap masalah itu adalah milikmu sendiri. You have a choice. Katakan sebelahnya, you have a choice. Saudara punya pilihan. Kita mau hadapi itu dengan pesimistik, kita mau hadapi itu dengan optimis, dengan penuh pengharapan. Karena saudara punya Tuhan yang besar. Nah saudara, saya membawa kita untuk mendengar tentang Daud. Daud ini bukan orang yang sempurna lah ya, bukan orang yang sempurna. Dia, saya sedikit aja highlight ya tentang kehidupannya. Sama seperti kita, ya dia nggak sempurna saudara. Dia yang pernah jatuh di dalam perzinahan, dia berzina dengan wanita yang sudah memiliki suami. Dan bukan hanya cukup di situ, dia bunuh suaminya. Saudara. Itu Daud. Ya, dia punya masa
momen-momen kejadian yang cukup kelam, bahkan di antara kita mungkin gak pernah ngalami dan jangan pernah ngalami. Amin. Ya, ngeri banget. Kok sampai sedemikiannya Daud seperti itu, saudara. Ada juga dia pernah satu kali waktu dia menyombongkan dirinya, dia hitung semua, dia berhitung berapa pasukan yang dia miliki. Ya, mengandalkan kekuatannya di dalam pekerjaannya. Dan Daud juga punya permasalahan di dalam keluarganya. Dia punya banyak istri, punya anak-anak juga, saudara. Dan gagal mendidik anaknya, salah satunya adalah Amnon. Ya. Amnon ini salah satu anak Daud memperkosa yang namanya adiknya Absalom. Karena mungkin Daud tidak mengajari dia, tidak menegur dia, dan tidak memarahi dia. Dan akhirnya Absalom benci kepada Amnon. Dan akhirnya Absalom membunuh Amnon. Dan akhirnya Absalom pergi melarikan diri. Dan setelah pergi melarikan diri, Daud juga tidak berbicara kepada dia, tidak mengajar dia, tidak berrekonsiliasi dengan Absalom. Dan akhirnya Absalom, anaknya sendiri mengkudeta bapaknya. This is problem. Di dalam keluarga yang kita sebut orang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu yang namanya Daud. So Daud adalah orang yang biasa, sama seperti kita. Dan dia punya masalah yang mungkin setiap kita gak pernah ngalamin. Satu waktu dia sedang berjalan bersama dengan 600 orang pengikutnya. Saudara. Dia sedang ada di dalam pelarian dari Saul. Dan dia sedang masuk ke dalam kumpulan orang Filistin. Dan ketika itu dia pergi ke medan perang bersama orang Filistin, tapi orang Filistin bilang, kamu gak boleh ikutan, kamu pulang aja. Dan akhirnya Daud pulang dengan kecewa dan kesal juga kenapa dia gak boleh ikut perang. Dia pulang dengan 600 orang pengikutnya. Dan apa yang terjadi ketika dia pulang ke Ziklag, atau tempat kampung halamannya namanya Ziklag, saudara. Ya, bukannya disambut oleh istrinya, bukan yang ditatangi oleh anaknya, memeluk dia, mencium dia. Papa sudah pulang. Gak ada begitu, saudara. Pulang ke rumahnya, pulang ke kampung halamannya, dari jauh mereka sudah lihat api dan mereka sudah lihat asap yang mengepul. Dan dia datang ke Ziklag dan setiap orang yang bersama dengan dia shock. Stres, saudaraku. Kenapa? Ketika dia masuk ke Ziklag, semuanya habis. Rumahnya dibakar, ladangnya dibakar. Keluarganya, para istrinya dan anak-anaknya dibawa jadi tawanan, saudara. Dan mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Sudah pernah ngalamin gak? Nangis sampai gak kuat lagi nangis. Nah Daud alami ini. Dan semua orang-orang ini pahit sekali. Daud merasa dirinya mungkin bersalah, dirinya mungkin salah ngambil keputusan, kenapa saya tinggalkan Ziklag tanpa pertahanan dan lain sebagainya. Dia merasa sedih dan orang merasa sedih. Akhirnya mereka sudah bahkan orang-orang gerombolan 600 orang ini, saudara. Ya, prajuritnya Daud, saking pahitnya mereka sepakat untuk membunuh Daud. Untuk mau melempari Daud dengan batu. Dan Daud merasa sendirian. Dia pun keluarganya habis. Dia pun harta bendanya dibakar. Dibawa. Harta bendanya mungkin dengan gerombolan Amalek yang menyerang Ziklag. Dan Daud terancam. Daud terjepit, firman Tuhan katakan demikian. Samuel 30. Ayatnya ke-4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka apa? Come on, help me preach. Apa? Gak kuat lagi, nangis. Sudah gak kuat lagi. Gak ada air mata lagi mungkin mereka kuat untuk menangis. Dan dikatakan ayat ke-6, Daud sangat terjepit. Siapa yang pernah ngalamin kondisi sangat terjepit? Daud sangat terjepit, sudah. Kenapa? Karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Saking pahitnya. Saudara, itu yang terjadi, perasaannya marah, dia menyesal, dia takut.
dan dia mendapatkan ancaman. Itu yang Daud alamin. Saudara, mungkin setiap kita gak pernah ngalamin apa yang Daud alamin. Tapi this is the worst scenario ever imagined. Ya, sudah bisa memikirkan sebuah permasalahan, tapi ini permasalahan yang Daud alami, permasalahan yang nightmare, permasalahan yang mimpi buruk bagi orang, siapapun orang yang alamin itu, saudara. Sudah kehilangan keluarga, sudah kehilangan anak-anaknya, sudah harta bendanya dibawa, rumahnya dibakar. Saudara, dan dia terancam nyawanya, dan Daud merasa sendirian, Daud merasa terjepit. Kenapa orang-orang yang tadinya bersama dengan dia mau mengambil batu untuk melempari Daud untuk membunuh dia. Tapi dalam semuanya itu, saudara, Daud pernah menulis ini. Lihat ini, saudara. Dalam Mazmur 34 ayat 19 dikatakan begini. Kemalangan orang benar banyak. Saudara, kemalangan orang benar memang banyak. Penderitaan dalam dunia ini mungkin ada akibat salah keputusan kita, akibat keputusan orang lain, akibat si jahat yang bekerja. Kemalangan orang benar yang hidup dalam dunia ini banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari sebagian itu. Salah ya, semuanya itu. Nah, saudara, dalam ayat ini, ya, saudara punya keputusan. Mana yang saudara mau fokuskan? Saudara mau fokuskan kepada kemalangan yang banyak? Atau saudara mau fokus sama Tuhan sanggup melepaskanmu? That is your choice. Itu pilihan saudara. Dalam kitab Yohanes dikatakan ayat 30. Kitab Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, dalam dunia, ayat bagian B-nya, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Tuhan Yesus katakan apa? Aku telah mengalahkan dunia. The choice is yours. Pilihannya ada pada saudara dalam ayat ini. Apakah saudara mau melihat, oh saya menderita penganiayaan, atau saudara mau fokuskan bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia? Pastor, tapi saya mengalami bermasalah kayak sial gitu loh. Ya, usaha jatuh, ditipu, udah jatuh ketimpa tangga katanya. Ya, udah belum beres masalah ini, ada masalah yang lain. Mau muncul lagi, ada masalah yang lain. Kayaknya gagal terus. Kayak saya ini orang yang sial atau gimana? Saudara, firman Tuhan katakan dalam kitab Amsal ayat 24, Amsal 24 ayat 16 dikatakan, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Nah, saudara, dalam ayat ini mana yang kau mau fokuskan? Apakah saudara mau fokus sama aku jatuh 7 kali? Atau saudara mau fokus, aku akan bangun kembali? Yang mau berkata aku akan bangun kembali, katakan amin. Berkata tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Aku akan bangun kembali. Dan Tuhan mau kita punya pengharapan di dalam Dia. Dan Daud ngalamin sebuah penderitaan yang begitu mengerikan, saudara. Ya, gak punya daya untuk menangis stres. Siapa yang pernah stres? Oh, di sini gak ada ya. Gak ada, tadi pagi banyak. Ada di sini pernah stres? Anybody? Hello? Anybody? Siapa yang gak pernah stres? Semua pernah stres, pernah ngerasa terjepit mungkin. Kita gak tahu jalan keluarnya, dan Daud mengalami hal yang demikian. Sama seperti Paulus, kalau saudara baca dalam perjanjian baru, ngeri juga listnya ya. Daftar penderitaannya, kapal karam 3 kali. Ya, dianiaya, dicambuk, didera, di luar batas, terkatung-katung di laut, dan bahaya penyamun, macam-macam, saudara. Dan Paulus pernah nulis ini. Aku ini dalam kehidupan ini, kesaksiannya dia, saudara. 2 Korintus 7 ayat ke-5 dikatakan, bagian B-nya ya. Di mana-mana, kata Paulus, kami ini ngalamin susah.
Susahnya dua, saudara. Lihat ini. Ada dua kesusahan yang dialami. Di luar apa? Sama-sama apa? Di luar pertengkaran. Di dalam ketakutan. Sudah dalam sebuah masalah selalu ada dua. Di luar, di dalam. Yang mengerti katakan, amin. Selalu ada dua. Masalah yang di luar dan masalah yang di dalam. Dan Paulus mengalami yang namanya ketakutan, ya, kengerian dan lain sebagainya, stres di dalam pelayanannya mungkin. Itu di dalam. Ya, dan dia mengalami permasalahan yang di luar. Dan saya mau beritahu orang Kristen bisa juga mengalami permasalahan. Kalau saudara pernah mendengar bahwa orang jadi Kristen adalah orang yang selalu akan menemukan langit biru dan nggak pernah hujan dan selalu berjalan dalam karpet di atas karpet merah, that is wrong teaching. Itu pengajaran yang keliru, saudara. Karena firman Tuhan katakan penganiayaan itu datang, penderitaan itu ada bagi setiap orang yang mau beribadah. Orang bisa stres. Siapa yang pernah merasa takut? Kalau pernah merasa takut, angkat dua tangannya, saudara. Semua orang pernah ngerasa takut. Fear, stress, just like David. Dia juga takut, dia juga merasakan terancam. Tapi saya mau katakan satu hal, bahwa jangan biarkan perasaanmu menjadi Tuhan dalam hidup saudara. Saya tulis ini, jangan biarkan perasaan menjadi Tuhan dalam hidupmu. Your feeling is not your God. Perasaan saudara bukan Tuhan yang bisa menguasai hidupmu. Perasaan kita bukan Tuhan. Jangan biarkan perasaan takut, cemas, dan kekhawatiran menguasai kehidupan saudara. Dan ketika kita mengalami masalah, ada dua selalu, saudara. Masalah di dalam jiwa, dalam pikiran, dalam perasaan, dan masalah yang sebenarnya di luar. Dan tahukah saudara, masalah your internal battle is always more important than external battle. Saya tulis ini bisa munculkan. An internal battle is always, mungkin saya tambahkan di situ, more important, selalu lebih penting. Peperangan di dalam jiwa saudara, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu jauh lebih penting untuk diselesaikan daripada peperangan di luar. Yang mengerti katakan amin. Internal battle. Kekhawatiranmu, bagaimana saudara menghadapi kekhawatiran yang ada dalam hati saudara. Perasaan takut dan lain. That is the greatest battle. Itu peperangan yang sesungguhnya, itu peperangan yang terbesar bahkan saudara. Daripada apa yang kita alamin di luar. Kenapa peperangan di dalam jiwa seseorang, perasaan dan pikiran seseorang penting saudara? Karena itu yang akan menentukan respon saudara keluar. Peperangan di dalam akan membentuk respons kita terhadap peperangan di luar. Yes. Apa yang kita khawatirin, apa yang kita takutkan, kalau kita nggak bisa ngadepin itu dengan baik di dalam Tuhan, maka respon saudara keluar pun akan dipengaruhi olehnya. Makanya peperangan di dalam akan membentuk respon saudara. Itu penting untuk kita tangani. Nah, saya mau tanya. Saya tahu hari-hari ini banyak di sosial media. Siapa di sini pernah overthinking? Anybody? Overthinking itu apa? Kesusahan 5 tahun cukup untuk sehari. Itu overthinking, saudara. Kesusahan 10 tahun cukup untuk 1 hari. Jadi artinya dia kumpulin, saudara, kesusahannya. Wah, takut inilah, takut ini. Memang sumber masalah itu ada dua, saudara. Masalah yang sebenarnya dan masalah yang diada-ada. Diada-ada. Kenapa? Karena kita takut, karena kita mengimajinasikan semua hal yang terburuk. Semua posisi yang terburuk. Ya, yang kita sebenarnya memang gak ada masalahnya. Tapi ada orang yang mengada-ngada. Kemarin saya baca artikel ini, menarik ya. Ini American Institute of Cognitive Therapy tulis ini. This is research ya, ini research based. Dr. Robert tulis gini, research reveals that 85%
of our worries never happen. 85% kekhawatiran saudara nggak pernah terjadi. Dan kalau 15%, ya 15% terjadi. 75% dari 79% of people who manage better than expected or learn valuable lessons. This means 97% of our fear are baseless or manageable. 97%, bayangkan saudara. 97% dari apa yang orang khawatirkan adalah sesuatu yang tidak memiliki dasar. Dan kalaupun terjadi, saudara bisa menghadapinya. Itu research. 97%. Kalau di dalam Tuhan, saudara bisa menghadapinya 100%. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan, 100% manageable. Kok gak ada amin ya? Haleluya. Kalau overthinking itu capek, saudaraku. Stres ya. Terus apa? Gak bisa tidur. Terus udah overthinking. Setel lagu lagi yang mellow. Waduh. Kita bikin apa? Roman. Saudara gimana ceritanya? No. Dan Daud melakukan sesuatu yang kita mau pelajari ini, saudaraku. Gimana dia punya masalah yang besar, mungkin masalah yang gak dialami oleh kita. Hartanya habis, keluarganya habis, dia terancam nyawanya. Tapi Daud meresponi dengan benar, dia katakan begini. 1 Samuel 30 ayat ke-6, kalimat yang terakhir. Dikatakan apa? Yuk sama-sama, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan, kalimat terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud nguatin kepercayaannya bukan kepada hasil, bukan kepada perkataan orang, bukan kepada berita, tetapi kepada Tuhan Allahnya. Tahukah saudara, ini respon yang benar. Kalau punya masalah, datang sama Tuhan. Dan siapa di sini yang setuju dengan saya? Ketika engkau datang sama Tuhan, cerita masalah saudara. Percayakah saudara, itu bukan pertama kali Tuhan tahu masalahmu. That is not the first time God knows your problem. Amin. Ya. Daud datang sama Tuhan. Dan Daud alami ini, saudaraku. Dia ngalami 2 kenyataan. Dia gak menyangkal dia kehilangan semuanya. Dia sedih, dia stres, dia takut. And all people against him. Dia gak menyangkal semuanya ini. Tapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang besar. Dia percaya bahwa dia punya Tuhan yang besar yang bisa memberikan dia Daud jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita lihat sama-sama ayat ini. Ini ayat emas kali ini saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Yang biasa. Artinya if you want to tell your problems, kalau saudara mau share masalah saudara, ada orang lain yang mungkin mengalami yang sama. Dan dikatakan gak terlalu unik masalah kita ini. Semua orang bisa mengalami ini. Dan dikatakan sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu apa? Dicobai. Melampaui kekuatanmu. Wow. Gak ada yang berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak tidak. Listen. Grup WhatsApp dan Instagram. Pinggir dulu saudara. Fokus ya. Bapa tidak akan mengizinkan engkau dicobai. Gak pernah. Melebihi kekuatan. Nah, sudah tanya. Thank you untuk pertanyaannya. Dengan cara apa? Sudah baca kalimat selanjutnya. Are you ready?
pada waktu kamu dicobai, munculkan lagi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu sanggup menanggungnya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan janjikan, pencobaan apapun gak melebihi kekuatanmu. Gimana caranya Tuhan? Dia pada waktu engkau dicobai akan menunjukkan. Dalam bahasa aslinya bukan memberikan, saudara. Bahasa aslinya dikatakan po-i-e-o, dikatakan to make or to show. Nanti saya jelaskan kenapa to show. Allah akan menunjukkan jalan keluar. Maka itu pencobaan gak melebihi kekuatanmu. Yang mengerti katakan amin. Ya, pencobaan gak akan melebihi kekuatan kita. Nah, bagaimana Daud? Lalu pastor, gimana Daud ngalamin semuanya masalah itu, stres di dalam hatinya, ketakutan. Gimana cara dia menguatkan kepercayaannya kan? Gimana cara dia menguatkan kepercayaannya? Ya. Saya bersyukur sekali firman Tuhan dengan jelas menunjukkan ini kebiasaannya Daud. Dan mungkin orang lain gak tahu. Pada waktu dia mengalami kesukaran, dia ngapain saudaraku? Yang mau melakukan seperti firman Tuhan, katakan amin. Ini yang Daud lakukan. Dia punya kebiasaan yang perlu kita tiru. Dia suka ngomong sama dirinya. Ini saudara. Lihat ini ya. Mazmur 42 ayat ke-5. Dikatakan apa? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud berbicara kepada jiwanya di tengah-tengah kesukarannya. Dia memerintahkan jiwanya, kenapa kamu tertekan? Kamu kudunya berharap sama Tuhan. Haleluya. Ini yang Daud lakukan untuk menguatkan kepercayaannya. Dan saya tulis ini, lebih penting berkata benar pada diri sendiri daripada mengikuti perasaan. Amin. Lebih penting berkata benar sama diri saudara ketika engkau mengalami kesukaran daripada mengikuti perasaanmu. Dan Daud memperkatakan firman Tuhan kepada dirinya sendiri. Saudara, sayangnya gini, sayangnya di luar sana, di sini nggak ada saudara. Di luar sana banyak orang yang terlalu mendengarkan dirinya sendiri daripada berbicara kepada dirinya sendiri. Saya tulis ini, terlalu banyak orang yang mendengarkan diri sendiri daripada berbicara kepada diri sendiri. Dengerin perasaannya dan lain sebagainya daripada berbicara siapa Tuhan dan janjinya kepada diri dia sendiri. Dan ini yang Daud alami. Dan tahukah saudara, lebih penting, saya tulis ini lagi, lebih penting berbicara kepada masalah saudara tentang siapa Tuhan daripada berbicara kepada Tuhan tentang masalahmu. Kalau saudara curhat tentang masalahmu sama Tuhan, praise the Lord, we need to do that. Tapi the more important thing, jauh lebih penting untuk berbicara tentang siapa Tuhan kepada masalah yang kau hadapi. Dan Daud punya kebiasaan ini. Kepada masalahnya dia kasih tahu siapa Tuhannya. Dan lihat ini, dalam Mazmur 103 ayat kedua dikatakan, pujilah Tuhan apa? Hai jiwaku. Dia perintahkan jiwanya di dalam tengah-tengah kesukaran. Puji Tuhan. Dan jangan lupakan apa? Segala kebaikannya. Dia perintahkan kepada jiwanya, ingat kebaikannya. Ingat kebaikan Tuhan. Apa kebaikannya saudara? Listnya panjang. Lihat ayat ketiga. Ya. Dia mengampuni kamu. Dia menyembuhkan kamu. Ayat keempat apa?
menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Ayat 5, dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Saudara, Daud ketika dia mengalami kesukaran, dia berbicara benar kepada dirinya sendiri. Kamu ingat Tuhan dulu sembuhkan kamu. Kamu ingat ketika kamu gak punya kerjaan, Tuhan membukakan jalan bagimu. Kamu ingat gak? Ketika kamu sedang sendirian, Tuhan memberikan pertolongan bagimu. Kamu ingat gak? Kamu ingat gak ketika kamu hampir kecelakaan, tapi Tuhan memberikan perlindungan? Kamu ingat itu? Dan Daud berkata-kata kepada dirinya sendiri ketika dia sedang dalam kesukaran. Dan ayat yang lain, Mazmur 116 ayat 7 dikatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku. Yuk sama-sama 2, 3 apa? Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bisa lihat kebiasaan Daud. Di tengah-tengah kesukaran dia berbicara kepada dirinya, dan itu penting saudara. Membicarakan kepada masalah saudara siapa Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup. Ya. Dalam Ibrani 4 dikatakan ayat 12, sebab firman Allah apa? Firman Allah apa? Hidup dan kuat dan tajam, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Memperkatakan firman ketika engkau dalam kesukaran itu penting. Kenapa? Karena firman yang kau katakan kepada dirimu sendiri itu hidup. Hidup, gak mati, hidup saudara. Dan dia akan bekerja menimbulkan imanmu. Karena firman Tuhan katakan iman, yuk sama-sama, timbul dari apa? Pendengaran, dalam Roma 10 ayat 17. Iman itu timbulnya dari pendengaran. Dan pendengaran akan apa? Oleh firman Tuhan. Jadi ketika orang berkata-kata firman Tuhan dalam dirinya, ketika dia mengalami kesukaran, iman itu timbul. Katakanlah saya timbul dari dalam dirinya. And that is the answer to all our problems. Itu jawaban dari semua permasalahan kita, yaitu iman kita. Orang perlu memperkatakan firman ketika dia mengalami kesukaran. Karena iman timbul daripadanya. Mari kita buka dalam Filipi 1 ayat Filemon 1 ayat ke-6. Saya bahasa Inggrisnya aja, boleh ya? Munculkan. That the communications of thy faith may become apa? Effectual. Gimana imanmu bisa produktif? Effectual artinya produktif and powerful. Gimana iman seseorang bisa efektif, produktif dan berkuasa, powerful? Gini, by apa? The acknowledging of every good thing which is in Christ, in you, in Christ Jesus. Imanmu itu akan bekerja produktif ketika engkau mengakui kebaikan Tuhan dalam hidup. Itu maksudnya saudara dalam ayat ini. By acknowledging every apa? Good things. Siapa yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Akui itu. Ketika engkau mengalami kesukaran sehingga imanmu mulai bekerja. Dan berbicara kepada diri sendiri ketika engkau mengalami kesukaran saudara. Daripada mendengarkan apa yang perasaanmu katakan. Jauh lebih penting berbicara tentang firman Tuhan kepada masalah saudara. Amin. Sudah ingat tentang wanita pendarahan? Sudah ingat itu? Wanita, ada ingat? Kalau enggak saya cerita dari awal. Sudah ingat wanita pendarahan 12 tahun, saudara? 12 tahun. Habis hartanya, habis semuanya. Tapi dia bicara sama dirinya. Dia bicara sama dirinya, asal aku jamah,
jubahnya, aku akan sembuh. Dan Yesus berjalan di kerumuni orang, berdesak-desakan. Wanita ini masuk ke dalam kerumpulannya. Asal aku jamah jubahnya. Dia berbicara firman kepada dirinya sendiri. Bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Asal aku jamah, aku sembuh. Dan ketika dia datang, menjamah jubah Yesus, dia menjadi sembuh. Tahukah saudara, ada satu hal yang luar biasa terjadi. Ketika dia sembuh, ketika dia bicara dan menjamah Yesus dan akhirnya dia sembuh, Tuhan katakan ini. Dan ini adalah berkat bagi saya dan berkat bagi kita semua. Lihat ini. Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia, wanita ini, serta berkata apa? Teguhkanlah hatimu. Hai anakku, kenapa? Yuk sama-sama apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya. But Jesus turned and saw her. And say what? Have courage, daughter. He said, your faith apa? Has made you well. Kenapa dikatakan your faith? Bukan bilang, I make you well. Jesus make you well. No, your faith made you well. Imanmu yang menyembuhkan kamu. Kenapa dikatakan demikian? Tahukah saudara? Karena Tuhan telah menyediakan kesembuhan bagi dia. Sekarang bagian dia untuk terima itu. Dan karena dia bekerja, berbicara firman Tuhan kepada dirinya, dia terima itu. Nah, satu hal saudara. Sebentar kita selesai. Setelah ini apa? Orange juice ya. Gini. Tahukah saudara? Bahwa semua jawaban doamu sudah tersedia. Let's look at this. This is interesting. Matius 6 ayat ke-8. Saya post ini di story saya. Do not be like them. For the Father knows what you need. Bapa itu tahu apa yang kau perlu. Sebelum you ask him. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapa tahu apa yang kau perlu. Nah, saya mau kasih tahu satu hal saudara. Gini, kalau hari ini adalah poin di mana masalahmu ada. Hari ini di sini. Poinnya di sini. Bapa tahu apa yang kau perlukan. Dia Bapa yang nggak tahu, bukan tahu di sini. Dia bukan tahu di sini. Bapa tahu apa yang kau perlu. Di sana, saudara. Jauh sebelum kau mengetahui kau perlu, Bapa sudah siapkan jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya ketika wanita ini datang, Tuhan katakan, your faith, imanmu telah menyembuhkan kau. Karena kesembuhan telah tersedia bagi dia. Dan dia menerima kesembuhan itu dengan imannya. Makanya kalau kita percaya semua sudah tersedia, doamu berubah, saudara. Saudara, you must change the way you pray. Bapa tolong hambamu. Bapa terima kasih untuk jalan keluar. That's how you pray. Dan ketika Daud sedang dalam masalah kesusahan berat. Dan dia berkata-kata firman Tuhan kepada dirinya. Dan ingat kebaikan Tuhan. Ketika keadaan terjepit. Dan dia tanya, saudara, imannya bangkit, saudara. Dan ketika imannya bangkit, dia tanya sama Tuhan. Tuhan, saudara mau tahu gak apa yang dia tanya? Lihat ini.
ayat ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan di tengah-tengah kejepit. Karena dia sudah menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Dia berkata kepada dirinya, bangkit imannya, saudara. Dan ketika iman mulai bekerja, ini pentingnya, Tuhan bisa nuntun dia. Lihat ini. Tuhan, haruslah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Karena dia gak tahu berapa hari sudah ditinggalkan, sudah. Kemungkinan besar udah 3 hari ini ditinggalin. Dan ia berfirman, dan Tuhan berfirman kepadanya di tengah-tengah Daud keadaan terjepit. Dan inilah jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan bagi dia. Dan Tuhan katakan apa? Kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka. Dan dapat apa? Dan melepaskan para tawanan. Inilah jalan keluar yang dimaksud. Sehingga ketika dia dalam pencobaan, imannya bangkit, saudaraku. Karena dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan bisa nuntun dia. Dan Tuhan bukakan. Daud, ini jalan keluarnya. Kau bisa susul mereka. Dan Daud kemudian, nah ini, this is the problem. Daud kemudian bersama dengan rombongannya kejar, saudaraku. The problem is, where? 3 hari. Kemungkinan besar 3 hari mereka sudah gak ada, saudara. Gak tahu di mana. Dan ketika mereka gak tahu, saudaraku, kemana jalan, ada yang udah capek ditinggal. Dan mereka berjalan bersama Daud mencari gerombolan Amaleknya kemana. Tahukah saudara, mereka ketemu dengan satu orang. Lihat ini, 1 Samuel 30 ayat 13. Ini orangnya. I will save this for the best for last, okay? Listen. Orang ini ada di situ. Orang Mesir. Siapa orang Mesir? Orang Mesir ini adalah bagian dari gerombolan Amalek yang menghabiskan Ziklag. Dia ikut. Tapi ketika dia menghabisi Ziklag, hari itu dia sakit. Ketika sakit, gerombolan Amalek tinggalin dia. Dan luntang-lantung 3 hari dia gak makan. Dikatakan. Dan dia gak tahu mau kemana. Dan ketika itu Daud bertemu dengan dia. Dan Daud tanya kemana gerombolan itu. Dan dia kasih tunjuk, ini kesini arahnya. Dan Daud berhasil membawa semua kembali. Dan tidak ada yang hilang. Dan tahukah saudara, orang itu Tuhan sudah siapkan. Jauh sebelum Daud tahu, dia memerlukannya. Itulah Tuhan saudara dan Tuhan kita. Berikan tepuk tangan bagi dia. Tuhan yang tahu segala jalan keluar. Dan saya mau kasih pesan satu hal ini. Masalahmu bukan masalah lagi. Saya ulang ya, masalah saudara bukan masalah lagi. Dan cara Tuhan menolong bukan juga masalah lagi. Tapi imanmu. That's the key. Apa yang kau katakan kepada dirimu ketika engkau sukar. Karena ketika engkau bangkit imanmu. Itulah jalan yang Tuhan bisa bawa saudara menuntun kau. Kepada jalan keluar. Yang Tuhan sudah sediakan. Jauh. Sebelum engkau memerlukannya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Maka itu sekarang kalau doa rubah ya saudaraku. Nah, saya mau tanya, siapa di sini percaya bahwa jalan keluar sudah tersedia bagimu? Kalau orang ngalamin masalah,
sudah tanya sama Tuhan, Tuhan gimana masalahnya? Tuhan gak bilang, aduh saya gak tahu. No. God knows what you need. Jauh sebelum kau alami itu. Dan kau tahu kalau saudara makanya Yesus kalau berdoa, beda saudara. Tuhan Yesus kalau berdoa, Bapa, aku bersyukur Engkau selalu mendengarkan aku. Itu saudara. Itu cara orang Kristen kudu doa. Ketika engkau dalam masalah, saudara bukan mengerang, tolong Tuhan, seolah-olah Tuhan belum bekerja. No. Saudara, sebaliknya, ketika engkau dalam keadaan terjepit, engkau harus percaya bahwa jalan keluar Tuhan sudah siapkan bagimu. Makanya firman Tuhan dalam Markus 11 ayat 24, apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Kenapa engkau harus percaya sudah menerima? Karena memang Tuhan sudah kasih. Dan jauh sebelum kau mengerti dan jauh sebelum kau mengetahui kau perlu jawaban itu. Jauh itu. Tuhan sudah siapkan. Bapakku bersyukur kepadamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi saudara. Yuk kita belajar berdoa dengan benar. Bapa, yuk sama-sama saudara. Bapa, ikuti saya. Bapa, aku bersyukur bahwa Engkau telah menyembuhkanku. Bapa, aku bersyukur karena Engkau telah menyediakan jalan keluar bagiku. Bapa, aku bersyukur bahwa Engkau gak pernah meninggalkan aku. Bapa, aku terima apa yang Engkau telah kerjakan dalam nama Yesus. Haleluya, praise Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise Lord. Mari kita nyanyikan satu lagu saudara. Shirley Barabakaya, Shirley Arabakati. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang jawaban doa Engkau bersuka cita semua di hadapan janji-Mu. Nyanyikan seperti Engkau percaya Engkau telah menerima. Ku pertolonganku, damai sejahtera. Kau selalu dengan sukacita beserta. percaya Engkau telah menerima. Padamu aku percaya. Yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan. Ini hidup kami Tuhan, hatiku dan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera. Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau Bapa yang baik, Kau punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Terima kasih. Maka itu firman Tuhan katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Engkau. Amin. Makasih Engkau punya perancangan yang terbaik ya Tuhan. Makasih untuk setiap jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima itu dengan iman. Karena Engkau telah menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucapkan syukur ya Tuhan. Dan tahukah saudara, pejamkan matamu kalau di antara setiap kita yang hadir siang hari ini, Tuhan jauh sebelumnya tahu Engkau akan hadir. Dia tahu.
Dia tahu engkau akan duduk di mana. Kalau engkau belum pernah mengundang Yesus dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini saatnya. Kalau engkau ragu akan keselamatan, engkau mau pindah dari maut ke dalam kehidupan dan menerima pengampunan dosa, kalau saudara itu, taruh tangan kanan saudara di dadamu. 1, 2, dan 3. Praise the Lord. Puji Tuhan. Mari saudara sama-sama doakan ini. Mari orang-orang yang taruh tangan kanan di dada saudara. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi aku percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa. Aku mengundang Engkau masuk dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, saat ini, aku adalah ciptaan yang baru. Dan yang lama telah berlalu. Dan aku sudah menjadi anak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pakailah hidupku untuk memuliakan Kau. Dalam nama Yesus. Mari kita tepuk tangan Tuhan Yesus. Bapa, makasih untuk keselamatan. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu menjadi rema dalam hati setiap kami. In Jesus' name. Percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Katakan sebelahnya, jalan keluar sudah tersedia bagi. Sebentar kan pengumuman. Thank you so much Pastor Chandra buat setiap benih firman yang sudah dibagikan. Biar apa yang sudah kita dengar, kita catat, kita juga bisa membagikan dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Beth mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja ICC Bandung. Kami senang sekali dengan kehadiran saudara dan tentunya kami sudah menyiapkan special gift bagi saudara yang dapat saudara ambil di meja informasi di lantai 6. Nah saudara, kita perlu banget gak sih support system yang baik untuk menjalani keseharian kita. Puji Tuhan, di Gereja ICC kita ada komunitas kecil yang kita namakan iClick. Bagi saudara yang belum tergabung di iClick, saya mau mengundang saudara, saya mau mengencourage saudara untuk mendaftarkan diri saudara untuk tergabung dalam iClick. Karena di sana kita bisa saling membangun, mengenal, dan saling menguatkan. iClick sendiri sudah tersebar di wilayah Kota Bandung yang dapat saudara pilih nih yang paling dekat sama saudara, dan juga ada kategori-kategori yang bisa saudara pilih yang sesuai dengan kategori saudara. Dari usia, ada iClick single, ada iClick married, bahkan ada iClick youth dan juga iClick senior. So tunggu apa lagi? Langsung daftarkan diri saudara di meja informasi. Selanjutnya ini nih menarik banget, info dari teman-teman youth. Bagi parents yang punya anak yang duduk di usia SMP, SMA, bisa langsung daftarin karena Youth mengadakan camp pertama di tahun ini pada tanggal 11 sampai 12 Juli di Villa Air Istana Bunga dengan tema Dream Catcher. Yang pastinya bakal seru banget, tapi nggak cuma seru-seruan aja, yang pastinya memperlengkapi setiap anak-anak Youth yang datang. So tunggu apa lagi? Saudara bisa langsung men-scan QR Code yang ada di LED. Dan Sobat ICC, Gereja ICC sangat rindu untuk memperlengkapi setiap jemaat di sini dengan pengenalan firman Tuhan semakin hari semakin lebih dalam lagi. So saya mengundang saudara untuk join di Weekly Bible Study setiap hari Rabu jam 6.25 pagi bersama pastor kita tercinta, Pastor Sandra Sunjaya di Instagram Live @ChandraInspire. So jangan sampai kelewatan, dipasang alarmnya hari Rabu jam 6.25. Dan juga saya mengundang saudara untuk ikut devotion setiap hari Jumat dan Selasa di channel YouTube Inspire Community Center dan Instagram ICC Bandung. Sekian informasi hari ini, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. God bless you.